Konnichiwa. 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 Kembali dengan Nipong Time. Oke, desu ka? Hai. Hari ini ada orang lagi. Jadi hari ini saya berkunjung lagi ke rumah siswa saya dulu di Okayama ya. Iya. Okayama, tapi kotanya apa sih? Bizenshi. Bizenshi ya. Hinase. Kota kecilnya Hinase. Iya, Hinase. Oke, coba kita kenalan dulu lah siapa beliau. Namanya siapa? Saya Muhammad Takayuki Akila Zahran. Iya, namanya panjang. Dan Takayuki-nya Jepang karena ya ada sejarah. Iya, sejarah Itu ya, panjang. sejarah panjang ya. Siswa saya juga di GJ waktu itu ngajar bulan berapa Ki belajarnya dengan sensei? Dari bulan 10 ya, Oktober. Oktober tahun 2023 ya. Ya, 2003 6 bulan. Berapa bulan ya? 3 bulanan. Ya, 3 bulanan. Iya. Jadi di Ponorogo dengan saya juga loh, cukup lama juga karena ditunda berangkatnya waktu itu, saya ingat banget ya kan. Oke, di Jepang udah berapa lama Ki? Jepang itu sekarang sekitar 10 bulanan lah kalau dihitung dari mulai kerja. Mulai datang ya? Mulai datang tuh berarti ya sekitar 11 bulanan ya. Mau setahun. Hampir setahun ya. Oke, asalnya dari mana Ki? Lupa. Asli Bekasi. Asli Semarang. Asli Semarang, cuman gede di Bekasi. Bekasi. Jadi orang Semarang, gedenya di Bekasi. Sekolah-sekolahnya semuanya udah di Jawa Barat ya. Iya. Pokoknya di Bekasi. Oke, terus kerjanya di bidang apa? Di Jepangnya bidang apa? Bidang ini, packing batu bata. Packing batu bata. Berarti gemba jatuhnya minasang. Gemba. Oke. Kan Yuki pertama kali ini ke Jepang gitu ya. Yeah. Magang. Ini magang, statusnya magang. Terus pertama kali ke Jepang, kenapa pilih Jepang? Kenapa mau kerja di Jepang? Ya soalnya dulu kan selesai kontrak PT tuh, nyari kerja di Indonesia juga susah kan. Ribet ya. Ribet. Akhirnya nyari jalan pintas ke Jepang ya. Jodohnya ke Jepang dan iya. Ya pilihan ya. Memang ya betul susah nyari job di Indonesia. Jadi Jepang salah satu pilihannya. Oke. Terus kenapa pilih Gemba waktu itu? Dulu kan atau asal milih aja atau gimana? Dulu udah sempat pertamanya ini mau pertanian, cuman saconya ngomong magang pertanian jarang. Oh iya. Akhirnya saya bilang ke saconya, yaudah deh apa aja, yang penting jangan manufaktur gitu. Pabrik CNC. Akhirnya didaftarin ke pabrik packing. Dapatnya ini ya. Dapat ini. Ya. Jadi ya apa namanya? Sedapatnya dulu ya sebenarnya, cuman ya sedapatnya lah gitu. Terus di Jepang kan pertama kali nih Jepang gitu kan. Terus datang di Jepang tuh berapa lama menyesuaikan bisa nyamannya di Jepang? Mulai nyaman itu berapa lama hidup di Jepang? Nggak lama banget sih. Nggak lama banget, udah sekitar kerasan. 2 bulan juga udah enak. Udah enak ya. 2 bulan tuh cepat ya. 2 bulan tuh adaptasi tempat baru tuh cepat, biasanya sampai setengah tahun loh. Tantangan apa? Kesusahan di awal datang apa? Waktu datang ke Jepang pertama kali, paling susah itu apa? Paling susah pertama kalau mau sholat pas musim dingin kan, airnya dingin banget, ngambil wudhunya. Betul. Terus di sini orang kan punya kebiasaan nyimpan sampah ya. Ya. Kadang nyari sampah di pinggir jalan tuh susah. Buat apa? Ya kalau misalnya nyemil nih, mau buang sampah. Iya, jadi harus kudu disimpan di kantong. Itu nggak enakan. Iya, nggak enakan. Ya. Di Indonesia kan biasanya nggak sampah gitu. Ya. Terus apa lagi? Terus di sini lebih gelap. Karena ya ini memang saya kan di sini ya, jadi posisinya memang daerahnya agak inaka, kampung. Jadi emang nggak seramai di tempat-tempat lain yang inilah, yang dekat kota. Ini agak jauh dari perkotaan Minasang, jadi agak gelap sih. Emang tadi saya juga kesana juga lumayan gelap, nggak ada orang blas gitu ya. Itu ada lagi kesusahannya selain air sholat yang dingin, duduk terus buang sampahnya nggak enak, nggak bisa sembarangan. Terus sama ini logat orang sini beda sama yang dipelajarin di sekolah kan. Di buku Kyokasu itu nggak ada di logat-logat. Ini kan Okayama ya. Jadi yang orang-orang tua kan biasa pakai logat ya. Kebanyakan ngomong itu susah. Sama kayak kasus yang sebelumnya, nanti ada yang anak magang juga kesusahan di logat ya. Tapi memang di Kyokasu tuh nggak muncul. Jadi senseinya juga bingung ngajari logat. Jadi memang harus belajar sendiri di lapangan.
Terus senseinya juga dulu kebanyakan kan logatnya entah di mana gitu. Kayak sensei kan Tokyo. Jadi standarnya Tokyo. Jadi nggak bisa ngajarin bahasa daerah logat itu nggak bisa. Jadi memang harus anak magang memang harus pintar cepat beradaptasi dengan budaya termasuk di logatnya gitu kan. Iya. Keenakannya apa? Pertama datang ke Jepang terus enak. Kalau istilah di ininya bulan madunya apa di Jepang? Enaknya. Awal-awal datang. Ini teknologinya lebih maju. Lebih praktis kayak misalnya kereta nih. Ya lebih gampang aja lah, lebih dekat. Terus bersih, sunyi. Gak ada orang geber-geber. Emang dia sukanya soal sunyi-sunyi sih Maya. Yang tenang, kita lebih suka yang tenang sih. Saya juga suka Jepang karena tenang, nggak suka yang riuh. Gitu. Itu enaknya di Jepang ya. Iya. Oke. Terus masalah toilet aman, daijoubu. Alhamdulillah daijoubu. Toilet kan nggak ada airnya, pakai tisu-tisu gitu. Enggak, kalau di pabrik ini ada airnya. Ada bidetnya. Oh, enak ya. Iya. Kalau keluar-keluar kan stasiun nggak ada, gimana? Kalau ya ini tisu. Enggak, biasanya nyari ini Lawson dia masih ada bidetnya. Ya, oh gitu. Sip. Berarti bisa mencari solusi sendiri lah ya. Kayak good. Ya, bisa survive sendiri ya, benar-benar. Berarti udah dewasa gitu ya. Terus kesulitan di awal kerja apa? Kan nggak pernah kerja kayak gitu di Indonesia sebenarnya. Apa kesulitan pertama di kerja? Kesulitan pertama dari komunikasi pasti ya. Bahasa berarti ya. Bahasa. Yap. Terus habis itu sebenarnya kalau di sini tuh ya pengalaman kerja sama kerja yang di Jababeka tuh 11-12 sih sebenarnya. Ya. Jadi nggak jauh-jauh banget. Terlalu kaget-kaget kali. Nggak terlalu kaget banget. Cuman bahasa aja. Ya bahasa. Udah gitu di sini pabrik batu bata harus ngapalin jenis batu batanya, cara nyusunnya, ebunya. Operasional lah di situ harus dipelajari. Gitu. Berapa lama belajar? Maksudnya mulai udah hafal semua itu berapa lama kamu butuh waktu? Wah, sampai sekarang juga masih ngapal banyak banget jenis batu batanya. Iya, memang harus belajar terus mah ya. Apalagi nggak enaknya di tempat kerja di awal-awal sih. Di awal-awal. Ininya sih ya udah gitu kalau berangkat kerja kan naik sepeda, rutenya lewatin lereng. Oh itu. Ya, naik turun. Berat. Iya. Ini masalah geografisnya benar. Geografisnya. Kalau sekarang apa nggak enak ya? Ini soalnya kadang sering cerita sama saya, cerita si obasangnya segala macam. Iya. Sekarang nggak enaknya apa tempat kerja? Nggak enaknya orang sini kalau ada apa-apa nggak ngomong. Iya. Tapi ngomongnya di belakang. Ngomongnya di belakang. Rasanya gitu. Udah gitu era hitonya percaya aja. Tapi itu sebenarnya individu sih, nggak seluruh Jepang nggak bisa dibilang gitu sih. Emang mungkin dapat yang toksik lah bisa mungkin ya. Jadi rekan kerja, beberapa emang sering ngeluhnya rekan kerja sih. Kalau kerjanya bisa, ternyata rekannya entah bagaimana gitu. Iya benar sih. Yang susah bukan kerjanya, menahan nggak bogem orang. Iya betul. Tiap hari tuh pengennya gitu. Kerjanya udah nyaman sebenarnya. Udah enak banget sebenarnya pabriknya, orangnya. Ya itulah rekan kerja emang toksik. Skill komunikasi emang itu komplit ya. Terus enaknya apa tempat kerja yang sekarang? Sekarang enaknya tuh kalau ngambil cuti gampang. Oh gampang. Iya, tinggal nulis kertas, kasih, udah. Itu dari awal atau berapa bulan kerja baru boleh? Dari awal. Dari awal udah boleh gitu. Awal itu dapat cuti 2 hari. Habis itu kan setiap tahun tuh dapat cuti 12 hari. Jadi, cutinya ini harus dipakai. Kalau nggak dipakai kan cuti berbayar kan? Iya. Dibayar kan? Iya, dibayar. Iya. Kalau nggak dipakai, dipaksa pakai ya. Jadi itu enaknya di Kaisa Yuki. Jadi cutinya harus dipakai dan dibayar kan? Iya. Apalagi yang enaknya? Enak ya dapat bonus. Bonus ya. Iya. Saya juga kaget kok bisa dapat bonus sama magang gitu kan. Dapat bonus dia. Bonus 1 kali gaji mah ya. Iya, 1 kali gaji. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali? 2 kali. Kapan? Satu lagi? Bulan 6 sama bulan 12. Bulan 6 dapat juga? Iya. Tapi kata kamu kemana sekali? Setahun sekali kamu bilang? Pasti kontrak. Oh. Di kontrak malah nggak ada berbonus. Nggak ada bonus kan? Kan pernah waktu itu kita baca kontraknya nggak ada bonus. Iya, nggak ada bonus, coret kan. Kenyataannya malah 2 kali. Ekonomi bagus berarti. Iya. 2 kali.
Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, mantap. Itu enaknya. Terus enaknya tinggal di sini dan nggak enaknya tinggal di sini ya di Okayama di daerah Hinase ini. Enaknya apa? Enaknya ya pertama tadi sunyi. Sunyi aja sih kayaknya. Sunyi aja enak. Tapi terlalu sunyi juga nggak enak. Nggak ada silaturahmi antar tetangga. Terus nggak itu hampir rata di Jepang gitu sih. Oh, gitu? Mau rame mau nggak ada silaturahmi, nggak ada. Parah banget ya. Iya, mau rumahnya lebih rame dari sini juga nggak ada juga. Sama aja. Terus itu kan nggak enaknya. Enaknya apa di daerah sini nih? Enaknya itu ya. Ya tadi enaknya ya bukan ya? Enaknya sepi tadi ya? Oh ya, nggak enaknya apa? Nggak enaknya ya, sorry. Nggak enaknya terlalu sunyi. Bener-bener terlalu sunyi. Serius. Soalnya di samping sana itu hutan ya? Hutan atau laut sih? Hutan. Sono yang arah tadi itu kita lewati laut. Jadi kadang-kadang banyak rusa gitu-gitu ya masih. Jadi ya begitulah inaka desu ne. Iya, betul. Inaka. Itu ya masalah ini. Terus oke, kisaran gaji di Gemba Yuki berapa? Kisaran boleh gaji bersih, gaji kotor terserah bebas. Gaji kotor tuh bisa nyampe 20. Itu gaji kotor. Kerja seminggunya 4 hari. Enggak. Sabtu libur kan? Sabtu libur. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh iya 5 hari. 5 hari kerja, kotornya 20. Bisa 20. Berarti bersihnya ya 16. Bisa dikit lah 16 gitu. Plus bonus tadi 2 kali. Yeah. Bonus itu memang unik ya. Maksudnya magang tuh jarang dapat bonus. Tapi mungkin tergantung kaisanya juga gitu ya. Oke. Atau pas lagi kerjanya lagi bagus-bagusnya gitu ya. Jadi dapat bonus. Oke, berarti kisarannya segitu minasan. Jadi Gemba juga. Cuman Gembanya memang kerjanya apa ya? Dibanding Tobi, kamu punya teman Tobi nggak? Tobi? Ada. Gimana? Menurut Yuki gajinya sama atau jauh? Mirip-mirip atau gimana? Kayaknya sih masih gedean dia ya soalnya. Tobi kan? Kalau Tobi dia lemburannya banyak kan? Parah ya. Terus kok cerita-cerita mana lebih berat menurut Yuki? Pasti Tobi. Tobi kan. Nah, jadi Tobi memang sama di interview di obrolan saya sebelumnya nanti ada juga. Itu Tobi lumayan gede ya, cuman berat kerjanya lumayan berat. Tapi kalau yang Yuki ini ya standar lah ya. Standar, pengangkatin batu-bata. Angkatin batu-bata aja. Terus kadang-kadang kalau lagi ini, saya juga masih sering kontak-kontak sama dia. Bisa kerja sambil megang HP ya? Kalau lagi pas nggak itu kemarin sering. HP boleh dibawa ke Kaisa, boleh ke dalam. Dia dipakainya pas istirahat. Pas istirahat. Iya. Tapi boleh ngerekam kemarin sih lihat rekam. Rekam nyolong ya? Iya. Ya nggak boleh ya. Saya nggak boleh. Tapi nggak terlalu yang strict kan ya? Maksudnya kalau di perusahaan Isuzu atau apa kan strict ya? Enggak. Ini enggak ya? Ya kita foto-foto masih nggak apa-apa. Masih nyolong-nyolong. Kemarin yang rusak itu kan kamu nyolong-nyolong kayaknya. Iya, soalnya tempat kerja. Soalnya itu daerah lainnya itu lagi sepi banget. Itu pagang belakang baru hutan. Jadi aturannya ya lumayan pinter-pinter. Terus orang Jepangnya juga apa sih nggak terlalu yang rajin-rajin kerja atau gimana sih kamu ceritanya? Nggak sesuai kata orang gini ya di media sosial kan. Wah, orang Jepang tuh disiplin kerja nggak bercanda. Ya pada kenyataannya mereka ya nggak semuanya sih ya. Yang di tempat kerja Yuki itu Nihonjinnya itu yang apa sih? 11-12 sama orang Indonesia. Ternyata nggak yang kerjanya nggak serius, nggak nggak mood serius terus gitu, nggak, ternyata kadang malas-malesan gitu ya. Iya, malah kita yang banyak kerjanya. Kalau menurut saya dimanfaatin apa ya? Iya benar, emang. Jadi memang kalau kita kan sebagai pengajar, kita mengajarkan sesuai dengan reigi tadasinya mereka ya, maksudnya disiplin segala macam. Nah ternyata ini kan daerah juga mungkin berpengaruh, mereka tuh ya tidak mengikuti standar nasional apa gitu ya. Jadi tidak Jepang sekali. Ya macam-macam lah ya, namanya tempat kerja beda-beda minasang gitu ya. Ada yang ini, ada yang itu. Iya. Oke, terus terakhir pesan untuk anak-anak yang mau magang atau yang akan ngambil kerja di Jepang yang magang gitu, terutama untuk Gemba, pesannya apa? Siapin mental, udah mental. Mentalnya mental gimana contohnya? Harus gimana ya? Jangan kalau disalahin sama orang nih, padahal kita nggak salah. Jangan diem, lawan. Lawannya gimana? Maksudnya, misalnya saya nggak ngelakuin salah ini, ya, tapi kamu disalahin. Ya harus berani. Ya, ini bukan salah saya. Speak up. Speak up. Kalau gitu malah diinjek-injek. Ya. Iya. Tapi jangan main fisik dulu ya. Iya. Jangan main fisik dulu. Tapi kalau
Misalnya kita nggak salah terus dia ngomelin kita salah, ya kita bisa speak up. Ya, tapi kalau misalnya orang sini udah main fisik baru iya itu duel ya. Yang diam. Tapi sopan nggak ada kan main fisik? Kalau main fisik ke Gaijin sih alhamdulillah nggak ada sih ya. Paling antar mereka doang. Antar mereka pernah pernah lihat. Oh, yang tadi yang kamu cerita juga kepala ya? Iya, diketok palanya gini. Kalau yang Gaijin belum, ya alhamdulillah. Sih, ya. Soalnya ketat. Bagus sih, nggak fisik. Kalau marah-marah biasa lah ya. Tapi ya, fisik, marah biasa. Fisik yang dihindari sebenarnya ya. Kalau nggak ada fisik ya alhamdulillah. Berarti biasanya masih kondusif. Ya. Apalagi pesannya selain mental, bahasa gimana Ki? Bahasa iya, dimatengin sebelumnya. Minimal dasar-dasarnya kuat. Iya. Sih? Betul. Sama tapi kamu kan kuat dasarnya dulu. Enggak juga sih, soalnya saya sistem belajarnya shadowing. Iya, dia bukan teoritis soalnya. Lebih praktik dan ya lebih praktik loh dia. Jadi kalau testo kalau nggak disiapin matang tulisan ya keteteran, ya kan. Tapi kalau Kaiwa lebih suka gitu. Itu orang. Terus apa lagi? Habis itu bahasa, terus ini apa ya? Bahasa sama ini fisik ya. Biar nggak lembek. Jangan lembek ya. Di Indonesia tuh bisa mungkin inilah udah latih lah minimal sering jogging, sering jogging, jalan jongkok apa. Push up. Kalau jalan jongkok sih relatif sih sebenarnya. Mungkin jogging supaya fit lah gitu, jangan sama push up ya. Biar kuat tangannya. Kuat otot gitunya ya. Terus pesan itu kan untuk yang anak magang tuh. Itu aja, nggak ada yang lain. Cukup. Apalagi ya? Terus untuk teman-teman yang magang lainnya deh. Ada nggak pesan-pesan osake hindari apa gitu nggak? Ya aja. Jamin osake. Kan kita kan jauh dari rumah gitu ya, maksudnya soalnya ada yang pesan-pesan juga ke teman-teman sesama magang gitu ya. Ada nggak? Anda yang Islam jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Ya, betul. Terus datang ke sini penuh doa, nyampe sini penuh dosa. Iya, jangan sampai gitu kan. Iya. Karena kan kalau kita nyari kerja tuh berdoanya minta ampun ya. Pas sudah dikasih kerja udah lupa gitu. Jangan gitulah ya. Ya kita aja lah ngasih gitu ya. Udah dikasih terus nggak ngucapin terima kasih kan. Ngamuk ya, marah kan? Iya. Ya, ngeri juga. Apalagi? Tabako jangan. Tabako jangan. Kenapa? Ya, sebaiknya jangan. Osake? Jangan. Apalagi ya? Apalagi sake. Ya, karena tujuan utama ya, yang magang ya kerja dengan benar. Jadi supaya yang anak-anak magang baru juga nggak ngikut-ngikut lah gitu ya. Jadi soalnya kalau biasanya kalau senpai ngelakuin kan nanti juniornya juga ngikut gitu kan gitu. Apalagi yang nggak punya visi moto hidup sendiri. Iya. Apalagi masih muda kan, masih 18, 17 masih ini gampang ikut. Jadi yang udah ini kurangilah minimal gitu ya kalau sakit. Kalau kita jangan sama sekali mah ya. Iya, jangan. Tapi kan susah, sama kayak tabako kan susah ya. Hai. Tapi sake lah, janganlah sake. Kalau tabako mungkin ya okan masing-masing. Ada lagi pesan apa lagi ke siapa? Udah cukup. Ini kelola emosi ya. Kelola emosi kan. Dia juga emosian kalau tapi pinter nahan. Ya, alhamdulillah. Pinter nahan kan. Alhamdulillah. Pinter nahan. Itu dia. Kalau nggak pinter nahan dari kemarin udah ribut dia. Iya. Ini pinter nahan soalnya. Kalau enggak udah baku hantam. Soalnya dia tenaganya kuat. Oke, minasang gitu aja. Kalau dilanjutin sih nggak selesai sih sebenarnya. Cuman intinya sih tetap ya, kalau pesan-pesan sih dari kemarin sama ya, bahasa, mental. Iya, fisik. Fisik ini baru pertama sih. Kemarin belum ada yang ngomongin fisik. Iya. Fisik harus minimal sehat lah ya, fit. Jadi jangan gampang sakit. Jangan gampang sakit lah minimal. Soalnya sakit di sini susah kan. Susah banget. Susah. Apalagi dapat yang tempat daerah misalnya. Iya. Rumah sakit nggak ada. Terus kita kan nggak punya kendaraan. Apalagi juga susah. Apotek sini kan nggak segampang apotek. Ya, nggak segampang Indonesia kan. Kalau di kita beli obat kan bisa di warung Madura. Benar. Bikin ini susah minasang. Jadi fisik yang mau ke Jepang itu harus dijaga gitu ya. Oke, itu aja minasang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk referensi kerjanya. Ini beberapa masih gemba sih ya. Saya belum dapat yang kaigo. Nanti saya coba cari yang kaigo. Jadi semakin banyak pengalaman cerita yang didengarkan, semakin ke Jepang siap gitu dengan menghadapi situasi. Oke, itu saja minasang. Otsukare sama desu. Terima kasih Yuki. Arigatou gozaimasu. Semoga kerjaan
mudah-mudahan kerjanya lancar, Amin. gajinya naik, Amin. bonusnya 3 kali kali setahun kali ya. Amin ya Allah, amin. Oke, arigatou gozaimasu. Arigatou Oke, gozaimasu. minasan, sampai bertemu di video berikutnya. Hai, jamata.